Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang proses dan dampak penyebaran global disease dengan contoh COVID-19. Kami terdiri dari 5 anggota. Pertama, saya sendiri, Batari Erlingga Nafi, NIM 151180 123. Halo, perkenalkan nama saya Arfiskah Pandini Putri Baskara dengan NIM 1511771. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Putih Armenia, NIM 151180131. Saya Reza Kilamalia dengan NIM 151180125. Saya Fauzia Rama Putri dengan NIM 1511832. Baik, saya akan menjelaskan definisi awal. Global disease. Menurut Dr. Lanjau, global disease atau penyakit global adalah penyakit yang ada, baik itu di negara maju maupun berkembang. Penyakit menyerang orang-orang miskin itu tidak benar-benar dalam cakupan global. Salah satu contohnya dalam global disease adalah COVID-19. Menurut situs WHO, virus corona atau COVID-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia, virus corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. COVID-19 menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut, serta menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas. Untuk orang yang lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas dan memiliki masalah medis mendasar seperti diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker, memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit parah dan hingga kematian. Maka dari itu, WHO menyarankan untuk melindungi diri dan orang lain dari infeksi virus corona dengan cuci tangan sesering mungkin, terapkan social distancing, serta jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segeralah berobat. Menurut data Worldometer saat ini, kasus corona sebanyak 84.431.493 dengan meninggal 1.836.442 dan sembuh 59.723.708. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, virus corona ini bermula di Wuhan, China. Nah, saat ini COVID-19 telah menjadi pandemi yang menyebar ke hampir seluruh negara di dunia. Nah, lalu bagaimana sih sebetulnya kronologi atau proses virus corona ini bisa menyebar ke seluruh dunia dalam waktu yang terbilang singkat? Nah, kita bahas kronologinya. Dilansir dari infografik kompas.com yang ditulis oleh Akbar Bayu Tamtomo yang merujuk pada data-data dari CNN dan Al Jazeera, kita dapat menjabarkan wabah virus corona melalui timeline berikut. Yang pertama adalah pada tanggal 31 Desember 2019, kasus pneumonia yang terdeteksi di Wuhan, China pertama kali dilaporkan ke WHO. Selama periode yang dilaporkan ini, virus tersebut belum diketahui jenisnya. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2020, otoritas kesehatan China menutup pasar grosir makanan laut Huanan setelah ditemukan bahwa hewan liar yang dijual di sana mungkin merupakan sumber virus tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 7 Januari 2020, pihak berwenang China mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengidentifikasi virus tersebut sebagai virus corona baru yang awalnya oleh WHO disebut sebagai 2019 nCoV. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2020, Komisi Kesehatan Wuhan mengumumkan kematian pertama akibat coronavirus. Selanjutnya, pada 13 Januari 2020, pemerintah Thailand melaporkan kasus infeksi yang disebabkan oleh virus corona. Selanjutnya, di tanggal 16 Januari 2020, pihak berwenang Jepang mengonfirmasi bahwa seorang pria Jepang yang berpergian ke Wuhan terinfeksi virus corona. Selanjutnya, di tanggal 17 Januari 2020, kasus kematian kedua dikonfirmasi oleh pejabat kesehatan di Cina.
Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2020, China melaporkan 139 kasus penyakit baru, termasuk kematian ketiga yang terjadi di wilayahnya. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2020, para pejabat di negara bagian Washington mengonfirmasi kasus pertama di wilayah Amerika Serikat. Selanjutnya di tanggal 22 Januari 2020, pemerintah Wuhan sementara waktu menutup bandara dan stasiun kereta api setelah jumlah korban tewas virus corona telah meningkat menjadi 17 orang. Selanjutnya di tanggal 26 Januari 2020, Asosiasi Layanan Perjalanan Cina menangguhkan semua tur termasuk tur internasional. Selanjutnya di tanggal 30 Januari 2020, Amerika Serikat melaporkan kasus penularan pertama dari orang ke orang atas virus corona Wuhan. WHO menetapkan bahwa wabah tersebut menjadi darurat kesehatan publik internasional dari kepedulian internasional atau PHEIC. Berlanjut di tanggal 2 Februari 2020, kasus kematian pertama di luar China karena virus corona Wuhan berada tepat di Filipina. Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2020, Kementerian Kesehatan Jepang mengumumkan 10 orang di atas kapal pesiar Diamond Princess yang berlabuh di Yokohama Bay dipastikan memiliki virus corona. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2020, Li Wenliang, seorang dokter Wuhan yang menjadi target polisi karena berusaha menyembunyikan alarm pada virus mirip SARS pada Desember, meninggal karena virus corona. Selanjutnya di tanggal 11 Februari 2020, penyakit akibat virus ini diberi nama oleh WHO sebagai COVID-19 atau COVID-19. Kemudian di tanggal 14 Februari 2020, seorang turis China yang tes pemeriksaannya menunjukkan hasil positif terpapar virus meninggal di Prancis. Pada tanggal yang sama, Mesir juga mengumumkan kasus pertama virus corona di wilayahnya. Kemudian di tanggal 29 Februari 2020, Amerika mengumumkan kematian pertama akibat virus corona yakni di Amerika Serikat. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan 2 warga negara Indonesia positif terpapar virus corona. Keduanya menjadi kasus pertama yang dilaporkan di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2020, pemerintah Iran mengumumkan bahwa 23 anggota parlemen Iran dinyatakan positif terpapar virus corona. Kemudian pada tanggal 8 Maret 2020, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte menandatangani keputusan yang menetapkan pembatasan perjalanan di seluruh wilayah Lombardi dan 14 provinsi lainnya. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020, Indonesia mengumumkan kematian pertama akibat virus corona, yaitu pasien kasus 25, yakni seorang warga negara asing yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Sanglah, Bali. Kemudian yang terakhir pada tanggal 11 Maret 2020, akhirnya WHO menyatakan wabah coronavirus sebagai pandemi saat Turki, Pantai Gading, Honduras, dan Bolivia mengkonfirmasi kasus pertama di wilayahnya. Nah, dari kronologi tadi dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada 5 faktor pendorong wabah COVID-19 ini bisa meluas hingga ke hampir semua negara di dunia. Apa saja faktor pendorong tersebut? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah tingginya mobilitas masyarakat dunia yang didukung dengan kemudahan transportasi. Sebagai contoh, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia di bulan Januari 2020 mencapai 1,2 juta kunjungan. Padahal jika kita mengingat kembali kronologi penyebaran COVID-19 tadi, virus tersebut sudah dikonfirmasi muncul di tanggal 31 Desember 2019. Kemudahan akses transportasi seperti kapal laut dan pesawat terbang yang terbiasa mengangkut wisatawan dari satu negara ke satu negara yang lain juga menjadi faktor pendukung cepatnya wabah ini menyebar ke seluruh dunia. Namun ketika WHO sudah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi di 11 Maret 2020, wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia pada bulan April mengalami penurunan yang drastis hingga 87%, yakni hanya sekitar 160.000 orang. Yang kedua adalah tidak semua negara menerapkan pembatasan dan aturan yang ketat. Pengambilan kebijakan di setiap negara di dunia tidaklah sama. Dalam hal pencegahan COVID-19, pemerintah negara di dunia masing-masing memiliki pertimbangan-pertimbangan lain di luar sektor kesehatan itu sendiri. Misalnya, jika hendak memberlakukan lockdown atau pembatasan wilayah, pemerintah pasti akan memperhatikan sektor-sektor lain yang kemungkinan terdampak, seperti sektor ekonomi atau sektor pariwisata. Nah, hal-hal tersebut yang menyebabkan lamanya realisasi kebijakan untuk melindungi sektor kesehatan di satu negara.
Yang ketiga adalah cara penyebaran virus yang terbilang mudah dan dapat berkelanjutan. Dr. Darmawan Budi Setianto, SPAK, dari Perwakilan Unit Kerja Koordinasi Respirologi Anak, Ikatan Dokter Anak Indonesia, menjelaskan penyakit corona adalah penyakit infeksi yang menyerang sistem pernapasan dan bisa ditularkan dari satu orang ke orang yang lain. Ia menjelaskan bahwa penyakit infeksi di saluran napas ini memang berpotensi menular lebih cepat, karena kita semua bernafas, dan kumannya akan disemburkan lewat percikan atau droplets saat orang yang terpapar virus corona tersebut bernafas, apalagi batuk dan bersin. Yang keempat adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan dasar COVID-19 di fase awal pandemi. Tidak dilaksanakannya protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker adalah faktor yang menyebabkan kasus COVID-19 ini terus meningkat di seluruh dunia. Yang kelima adalah ketersediaan instalasi kesehatan yang terbatas dan belum dilakukannya vaksinasi COVID-19. Di awal pandemi, persediaan alat-alat kesehatan seperti masker, handscoon, dan APD juga menipis di berbagai rumah sakit. Hal ini menyulitkan tenaga kesehatan dalam menangani pasien-pasien COVID-19 yang tentunya dapat menyebabkan keselamatan nakes sendiri itu terancam. Selain itu, lamanya proses pembuatan vaksin COVID-19 juga menjadi faktor pasien COVID-19 dalam menjalani recovery yang akhirnya membuat instalasi kesehatan menjadi penuh. Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan butuh 3,5 tahun untuk vaksinasi COVID-19 terhadap semua masyarakat Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian global. Yang mana, pertama, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan. Pandemi virus corona menyebabkan banyak lembaga besar dan bank memutuskan untuk mengubah perkiraan kondisi ekonomi global, termasuk organisasi untuk kerjasama dan pengembangan ekonomi atau OECD, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu yang mana dalam terbarunya OECD ini menyebut jika pertumbuhan produk domestik bruto Cina akan mengalami penurunan terbesar. Cina diperkirakan hanya akan mengalami pertumbuhan ekonomi hingga tersisa 4,9% saja. Jauh lebih lambat dari perkiraan sebelumnya yang mencapai angka 5,7%. Kondisi ini tentu berimbas buruk bagi perekonomian global. OECD memperkirakan COVID-19 akan membuat ekonomi global mengalami penurunan pertumbuhan hingga tersisa 2,4% di tahun 2020. Turun dari proyeksi sebelumnya yang mencapai 2,9%. Yang kedua yaitu ancaman PHK besar-besaran. Pembatasan yang sedang diterapkan di beberapa negara terkait pandemi corona telah membuat banyak pabrik beroperasi, yaitu seperti Apple, Jaguar, Diageo, Land Rover, hingga Volkswagen. Merupakan segelintir pabrik besar yang saat ini sudah mulai membatasi produksinya. Penurunan jumlah produksi inilah yang memicu PHK besar-besaran dan gelombang pengangguran pun sulit dihindarkan. Kondisi ini dipastikan akan menyebabkan penurunan kemampuan ekonomi yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang seperti India dan lainnya. Baik, yang ketiga yaitu ada pasar saham terjun bebas. Menurut Kedrick Kehab, Kepala Risiko Negara dan Strategi Global di Fitch Solution, ketakutan terkait dampak virus corona secara global akan menyebabkan para investor enggan mengeluarkan uangnya untuk berinvestasi. Di sisi lain, yaitu ketakutan global pun akan menurunkan harga saham di pasar-pasar utama. Sementara juga di sisi lain tuh kekhawatiran atas penyebaran global dari virus corona telah mendorong para investor menawar harga obligasi ke titik terendah. Kondisi ini diperparah dengan ketidakpastian arah ekonomi terkait dampak COVID-19 secara luas. Dampak ini diperkirakan akan terus terjadi hingga masa pandemi virus corona yang benar-benar telah selesai. Berikutnya yaitu ada industri travel paling terpukul, yaitu keputusan beberapa negara yang melakukan lockdown
dan pembatasan pengunjung akibat pandemi virus corona ini membuat perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata seperti hotel, travel, agen, penerbangan, dan lainnya sangat terpukul, yaitu karena menurut Sekjen Asosiasi Travel Agen Indonesia atau ASTINDO, Pauline Suharno, sejak Februari kemarin, setidaknya ada 20 agen travel besar di Indonesia yang terpaksa menawarkan cuti di luar tanggungan karena tidak bisa membayar biaya operasional termasuk gaji karyawannya. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi secara global. Bahkan untuk negara-negara yang memilih mengambil kebijakan lockdown, mereka harus rela kehilangan pendapatan dari sektor bisnis tersebut. Sebut saja contohnya seperti Italia dan Spanyol yang terkena dampak cukup parah akibat COVID-19 ini. Dan yang terakhir yaitu proses pemulihan ekonomi bisa lebih sulit. Menurut Bloomberg Economist, yaitu berasumsi jika proses pemulihan ekonomi itu akibat pandemi COVID ini bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali ke titik normal, yaitu terhambatnya rantai pasokan yang akan membuat para pekerja yang dirumahkan selama pandemi ini belum tentu langsung diminta kembali bekerja, yaitu imbasnya akan kembali lagi kepada daya beli masyarakat yang akan sulit bangkit dan ketidakpastian ekonomi yang masih akan terjadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak perubahan sosial budaya yang terjadi akibat wabah COVID-19. Dengan adanya penyebaran COVID-19 ini di berbagai negara membuat adanya perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Perubahan sosial budaya ini terjadi secara spontan dan tidak merata. Dengan hal ini membuat adanya ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, dengan hal ini juga dapat merubah nilai dan norma sosial yang telah dianut oleh masyarakat selama ini tuh jadi berubah. Ketidakpastian masyarakat internasional juga dalam menghadapi COVID-19 ini telah menyebabkan adanya disorganisasi di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dapat kita lihat juga bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini mengharuskan seluruh masyarakat internasional ini harus menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi akibat COVID-19. Pada awal kemunculan COVID-19 tentunya mendapat berbagai respon dari masyarakat internasional. Kebanyakan dari mereka mulai menerapkan pola hidup sehat dan juga ada juga yang mulai cemas dan panik akan bahaya COVID-19 karena kita ketahui bahwa COVID-19 ini dapat menyebabkan kematian. Maka dari itu masyarakat internasional ini mulai cemas dan panik akan wabah COVID-19. Nah, hal ini mendorong masyarakat untuk salah bertindak dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, salah satunya yaitu adanya panic buying yang dilakukan oleh masyarakat internasional. Hal ini dilakukan untuk bertahan hidup agar mereka tuh dapat mencegah COVID-19. Baiknya respon masyarakat dunia yang masih trauma akan virus COVID-19 membuat WHO selaku organisasi kesehatan dunia ikut antisipasi dalam wabah COVID-19 ini. Nah, WHO di sini menyarankan kepada masyarakat internasional untuk melakukan social distancing, yang mana hal ini dilakukan untuk meminimalisir rasa panik dan khawatir yang ditimbulkan oleh masyarakat internasional. Social distancing ini membuat masyarakat untuk mengurangi aktivitasnya di luar rumah untuk menghambat terjadinya persebaran COVID-19. Nah, dengan adanya social distancing ini membuat tatanan sosial masyarakat ini berubah drastis, yang mana rutinitas mereka itu dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan di rumah terus-menerus, seperti belajar dari rumah, bekerja dari rumah, pokoknya segala sesuatu dilakukan di rumah, yang mana pada awalnya ini kan masyarakat terbiasa melakukannya secara tatap muka atau bertemu. Tetapi perilaku dan kebiasaan masyarakat di dunia ini di masa pandemik diatur oleh
kemudian diatur dan ditransformalisasikan melalui interaksi secara virtual. Kondisi seperti ini membuat teknologi menjadi sangat penting sebagai perantara interaksi sosial masyarakat. Salah satu pemanfaatan teknologi adalah memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui online shop, yang mana kebiasaan baru ini timbul akibat adanya perubahan sosial yang terjadi di masa pandemi ini, yang mana segala sesuatunya dilakukan secara online. Dapat kita lihat bahwa dengan adanya virus COVID-19 ini telah mengubah tatanan sosial di berbagai aspek. Salah satunya adanya perubahan sosial budaya yang mana sangat mengubah kondisi sosial masyarakat internasional, yang mana pada awalnya mereka sangat susah untuk menahan diri dan menghentikan proses sosial, akan tetapi masyarakat internasional ini dituntut untuk melakukan segala aktivitas di rumah dan harus tetap dilakukan agar dapat menghilangkan wabah virus COVID-19 di rancah dunia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai upaya mengatasi penyebaran COVID-19. Masuki tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah virus corona yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Melihat penyebaran virus yang sangat cepat, hal ini mendorong negara-negara di dunia harus bertindak cepat. Tak terkecuali pemerintah di Indonesia yang melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus corona. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat itu adalah dengan memerintahkan Kedutaan Indonesia di Cina untuk memberikan perhatian khusus terhadap WNI yang terisolasi di Wuhan. Selain itu, di tingkat pusat, langkah siaga yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menyiagakan 100 rumah sakit. Kesiagaan ini juga dilakukan di 135 bandara dan pelabuhan internasional dengan memasang alat pendeteksi suhu tubuh. Yang kedua yaitu mengikuti protokol kesehatan, yaitu yang disebut dengan 3M. Yang pertama itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang ketiga ada pembatasan sosial berskala besar. Melihat jumlah kasus positif corona yang semakin bertambah, sehingga banyak negara-negara di dunia ini yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar ini atau PSBB untuk melindungi warga dari risiko penularan. Di Indonesia sendiri, PSBB diatur pada peraturan pemerintah, yaitu pada nomor 21 tahun 2020. Jumlah negara juga menerapkan lockdown atau karantina sebagaimana yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Salah satu negara yang menerapkan lockdown ini adalah Cina. Ibu kota provinsi Hubei ini menjadi kota pertama yang di lockdown, yakni sejak tanggal 23 Januari. Penerbangan dari dan ke Wuhan ditutup. Di Wuhan sendiri, 58 juta orang hidup dalam karantina besar-besaran. Pembatasan ketat dilakukan. Warga yang hendak melakukan perjalanan keluar dan masuk wilayah yang di lockdown harus menjalani pendataan. Jalur transportasi termasuk tol, rel kereta api, dan transportasi umum dinonaktifkan. Selanjutnya yaitu pembuatan vaksin. Ada beberapa negara yang telah membuat vaksin. Yang pertama itu ada Rusia, ada Cina, dan ada Inggris. Di Rusia sendiri dikenal dengan vaksin Sputnik V, dan di Cina sendiri ada vaksin Sinovac, serta di Inggris ada vaksin Oxford. Selain dari beberapa upaya tadi, setiap negara juga memiliki upaya-upaya tersendiri untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Seperti di Korea Selatan, upaya yang dilakukan Korea Selatan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini seperti yang pertama itu mengadakan pengujian dan penggunaan drive-thru clinics. Yang kedua, selalu memberikan informasi yang terbuka kepada publik. Dan yang ketiga, melakukan social distancing dengan cara menutup sekolah-sekolah, kantor-kantor, dan melarang pertemuan besar. Selanjutnya itu juga ada di Vietnam. Upaya yang dilakukan Vietnam dalam mengatasi penyebaran COVID-19 ini seperti menutup perbatasan, melarang warga negara asing masuk ke Vietnam, dan mewajibkan karantina 14 hari bagi warga yang datang.
Yang ketiga itu ada menelusuri kontak dengan cepat bagi orang-orang yang terinfeksi corona dan mengandalkan pendekatan rendah biaya dengan fokus pada pelacakan virus secara agresif dan mengisolasi orang-orang yang terinfeksi. Yang keempat, menggerakkan masyarakat dengan meluncurkan kampanye informasi melalui pesan dan video menarik. Yang kelima, memaksa karantina dan daerah-daerah yang dikarantina dijaga oleh milisi lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.